Assalamualaikum. Hai. Halo, Salam kenal. saya Marwa Syahidah dari kelompok 7. Dan siapa saya? Saya Hilal Manatila. Hai, saya Siti Mesaro. Mau ngapain sih kita? Gak ngapa-ngapain sih. Terus ngapain? Katanya matematika itu pelajaran susah yang belajarnya cuma ngitung dan ngapalin rumus-rumus aja. Emangnya iya, matematika itu susah? Banyak yang bilang gitu sih ya. Susah nggak susahnya itu tergantung gimana proses pembelajarannya tahu. Jadi, untuk mewujudkan tercapainya materi, guru dan murid harus bekerja sama ya? Nah, iya gitu. Metode pembelajaran yang dipakai untuk memberikan pemahaman kepada para murid tentang matematika sangat perlu diperhatikan. Tapi, apa ya metode pembelajaran yang bagus untuk membantu mengembangkan cara berpikir pada murid? Dalam psikologi pendidikan, ada yang namanya teori konstruktivisme. Penerapan konstruktivisme dalam proses pembelajaran matematika bisa nih digunakan untuk membuat murid ikut berpikir bagaimana cara terciptanya suatu rumus atau cara menghitung suatu soal. Tapi sebelum itu, guru juga harus bisa menciptakan suasana kelas yang asik. Biasanya, matematika itu identik kelasnya horor. Gurunya garang, ngasih nilainya jelek. Gimana nggak pada takut sama matematika? Oh, jadi guru harus bisa memberikan suasana yang menarik di dalam kelas ya, supaya nanti para murid tertarik dan akhirnya muncul deh sebuah rasa keingintahuan dan kemudian bisa nih mengembangkan pengetahuan murid yang muncul dari dirinya sendiri. Maksudnya gimana deh? Contohin dong. Oke, gini. Misal kita mau belajar tentang menghitung volume bangun ruang. Nah, sebelum masuk ke hitung-hitungan, asik tuh kalau guru membagi murid menjadi beberapa kelompok dan meminta murid untuk praktek membuat bangun ruang dari karton misalnya. Kenapa harus murid yang buat sendiri? Kan bisa gurunya aja tuh yang praktekin cara buatnya. Dalam teori konstruktivisme, difokuskan untuk bagaimana murid dapat berpikir dan membayangkan tentang apa yang akan dipelajarinya. Jadi, murid bisa aktif dalam pembelajaran, bukan cuma dengerin gurunya ngomong di depan, yang kita sendiri nggak tahu deh beneran didengerin atau sambil tidur. Wah, gitu. Jadi kalau praktik membuat kubus, di dalam kelas sudah disediakan karton, penggaris, pensil, yang kemudian guru akan mempraktekkan cara membuat kubusnya. Jadi, misal dilipat seperti ini. Jadi begini, wah ini yang namanya kubus. Terus selanjutnya gimana? Nah, lalu guru bisa melanjutkan dengan memberikan informasi tentang cara menghitung volume kubus dengan memvisualisasikan dari kubus yang sudah dibuat bersama-sama tadi. Jadi murid-murid sudah tahu nih bentuk kubus seperti apa, atau bahkan ada yang sudah memikirkan rumus-rumus yang terlintas di kepala dengan sendirinya. Kelompok belajar yang sudah terbentuk tadi untuk membuat kubus juga bisa nih digunakan untuk menyelesaikan soal-soal kelompok. Jadi, guru memberikan bentuk-bentuk soal, dan nanti yang menjawabnya itu bukan guru lagi, melainkan menuntut para murid untuk aktif berpikir dan juga mampu mengasah kemampuan komunikasi antar murid dengan belajar kelompok. Oh iya ya, biasanya kalau kita belajar sendiri, entah itu latihan soal atau diskusi kelompok, itu pasti materinya lebih nempel. Apalagi dengan cara praktek, kita jadi ingat, oh rumus kubus itu waktu itu dipelajari sambil praktek membuat kubus dari karton. Habis itu gurunya nyampein materi. Habis itu inget deh rumus volume kubus. Wah, keren-keren. Tapi bukan hanya konstruktivisme. Dalam psikologi pendidikan masih banyak kok model-model pembelajaran yang bisa membantu dalam proses pembelajaran matematika. Dan akhirnya, matematika bukan lagi topik yang menyenangkan atau sulit bagi para murid. Contoh buat ngerjain penyelesaian rumus lain ada nggak ya? Limit formal gitu. Udah selesai kan ya videonya? Konstruktivisme dalam matematika punya tujuan untuk mengenalkan matematika kepada murid dengan cara mengembangkan logika dan memahami konsep dalam pembelajaran tersebut, juga menumbuhkan rasa cinta dari para murid kepada matematika. Nah, makanya tadi kita pakai contoh buat anak SD. Kenapa? Karena kalau dari SD, dari kecil nih udah tertarik sama matematika, nanti enak deh pas gedenya belajarnya jadi enjoy. Iya deh,
Tapi pokoknya intinya di sini guru itu berperan besar sebagai seseorang yang memfasilitasi dalam proses pembelajaran dan menarik minat para murid. Iya, makanya itu sebagai tenaga pendidik harus belajar lebih dalam nih bagaimana cara mendidik yang cocok untuk murid yang bagaimana juga. Iya, intinya yuk belajar psikologi pendidikan. Jadi ini udah selesai belum? Udah kan? Iya, ya udah. Terima kasih sudah menonton. Ya udah, dadah. Wassalamualaikum.